64. Kekuatan Kitadara Finance Group sungguh sangat besar. Pada saat ayah Isabel membawa nama perusahaan ini, kepribadian wanita ini berubah begitu drastis. Wanita ini tidak berkata salah. Karyawan yang bekerja di Kitadara Finance Group, meskipun hanya sebagai pembersih toilet itu, akan memiliki gaji yang begitu tinggi. Jangan ditanya lagi pekerjaan lainnya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Isabel. Semua teman kerjanya memiliki mobil di atas 400 juta. Bisa bekerja di Kitadara Finance Group sudah termasuk dengan gaji tingkat teratas. Karena kamu sudah memiliki putri, mengapa kamu begitu keras kepala menginginkan mempunyai anak sendiri? Wanita itu berkata kepada ayah. Dan perihal pernikahanmu ini, apakah anakmu menyetujuinya? Isabel karena sedang diam-diam mendengar perkataan ini sudah akan tidak bisa menahan untuk memberikan tepuk tangan kepada wanita tersebut. Tidak heran jika ayah menyukai wanita ini, karena wanita ini jauh lebih pintar dibandingkan wanita lainnya. Wanita yang pintar dan realistis, selalu melihat masalah dengan tepat. Wajah ayah Isabel menunjukkan keraguan. Terlihat begitu canggung. Karena putrimu sudah menikah, kamu hanya perlu duduk stabil menjadi seorang kakek. Kamu juga bukanlah orang yang memiliki begitu banyak uang hingga harus memiliki penerus. Mengapa kamu harus memperdulikan anak kandung atau bukan? Wanita itu melanjutkan perkataannya. Kamu bahkan sudah mengatakan putrimu sungguh berbakti. Meskipun dia bukan anak kandungmu, dia juga tidak akan mungkin tidak memperdulikanmu, bukan? Meskipun wanita itu adalah musuh ibunya, tetapi Isabel sungguh ingin memberikan tepuk tangan kepada wanita itu. Benar-benar wanita yang sangat cerdas. Dia membantu dirinya menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Dia ingin mendengar bagaimana ayahnya menjelaskan masalah ini. Aku tidak ingin lagi membohongimu. Aku membutuhkan seorang anak untuk meneruskan pekerjaanku. Ayah Isabel berpikir. Dia benar-benar merasa sangat puas dengan wanita yang dia temui saat ini. Dan memutuskan untuk mengatakan hal sebenarnya. Beberapa tahun ini, aku sudah menyimpan beberapa uang. Meskipun tidak banyak, tetapi masih terdapat beberapa ratus juta. Wanita tersebut mendengar di tangan ayah terdapat beberapa ratus juta. Raut wajahnya seketika berubah. Isabel yang mencuri mendengar wajahnya berubah menjadi begitu tidak enak dilihat. Ayahnya ternyata memiliki simpanan ratusan juta, dan dia tidak mengetahuinya. Sejak kapan ayah menyimpan uang tersebut?
Jika memiliki uang, mengapa pada saat itu masih meminjam kepada paman dan bibi? Tidak, itu sama sekali tidak termasuk utang. Pada saat itu, ibu agar ayah lancar dioperasi, berulah memutuskan untuk meminjam. Ayah, bagaimana bisa? Isabel mengepal erat tangannya. Kedua matanya terdapat guratan kekecewaan. Apakah beberapa tahun ini ayah selalu bekerja sama dengan nenek membuli ibu? Memikirkan kemungkinan ini, Isabel tidak bisa tenang. Ravindra menjulurkan tangan, memegang tangan Isabel, menggelengkan kepala dengan ringan, memberi isyarat kepada Isabel untuk menahan amarahnya. Tidak usah mendengarnya. Ayah kembali melanjutkan perkataannya. Pada saat putriku menikah dengan keluarga kaya dan sekarang sedang hamil, mertuanya sudah menyetujui. Hanya dengan dia bisa melahirkan dengan selamat, maka dia akan memberikan ratusan juta sebagai tanda terima kasih. Begitu putriku menikah, uang di tanganku tidak bisa aku habiskan. Tentu saja harus memiliki penerus untuk menghabiskan uang ini, bukan? Perkataan ayah Isabel seperti sebuah petir di siang hari. Dalam sekejap membuat semua orang termenung. Wanita itu tidak terfikir akan memiliki begitu banyak uang. Isabel juga tidak pernah terfikir. Ayahnya bahkan memperhitungkan mahar pernikahannya dan masih ingin memiliki seorang anak. Untuk meneruskan uang tersebut. Bagaimana bisa begitu? Lucu. Isabel selalu mengira neneknya selalu tidak adil. Ayahnya meskipun sedikit lebih lemah, tetapi dia tetaplah anaknya sendiri. Memikirkan saat ini, Isabel baru mengetahui jika ayahnya sama sekali tidak bisa diandalkan. Ternyata sudah sedari dulu, ayah dan ibunya sudah kehilangan perasaan mereka. Tidak, bukan ayahnya sudah sedari dulu tidak mencintai ibunya lagi. Memikirkan keluarga Hosasi yang selalu berbuat kejahatan untuk mereka, hati Isabel seolah-olah ditusuk oleh pisau tajam. Jika bukan Ravindra yang sedari tadi menahannya, dia sudah sejak awal meledak-meledak. Hal seperti ini semua orang pasti tidak akan bisa tenang, bukan? Mendengar perkataan ayah Isabel, wanita tersebut tiba-tiba terdiam. Sama sekali tidak dibuat tergoda oleh kekayaan di masa depan yang akan dia dapat. Tersenyum ringan dan berkata, "Maka, tunggu hingga kamu mendapatkan uang itu, kita baru akan mengatakannya lagi. Jika kamu mendapatkan uang itu, aku tidak akan menolak pernikahan ini." Benarkah?
Ayah Isabel dengan dipenuhi rasa kaget bertanya. Dari perkataan ini, Isabel sudah mengetahui jika ayahnya sangat puas kepada wanita ini. Wanita ini tersenyum dan berkata, "Aku masih ada hal, tidak akan menemani lagi." Wanita itu mengambil tasnya, berdiri dan dengan begitu elegan pergi meninggalkan. Isabel berpura-pura datang untuk meminum kopi. Menundukkan kepala tidak berani melihat. Pada saat wanita itu menyapukan pandangannya ke arah Isabel dan Ravindra, menghentikan pandangannya begitu lama pada diri Ravindra. Jika dia bisa lebih muda 10 tahun, maka dia pasti akan terus melihat Ravindra dan tidak akan melepaskannya, bukan? Menunggu hingga wanita ini pergi, Isabel barulah menaikkan kepalanya dan melihat. Melalui kaca, Isabel masih tetap bisa melihat postur dan gerakan wanita itu. Dibandingkan ibunya yang sudah bertahun-tahun bekerja hingga membuatnya tidak cantik lagi, wanita ini memang jauh lebih cantik. Pantas saja ayahnya menyukai dia. Tetapi, apakah ini alasan dia meninggalkan ibunya? Hati Isabel terasa begitu sakit. Setelah mengantarkan wanita tersebut, terlihat raut wajah bahagia di mata ayahnya. Melakukan perjodohan begitu banyak. Ini merupakan satu-satunya yang bisa membuat dia merasa tergugah. Meskipun wanita itu sudah berumur 40 tahun, tetapi dia tetap merawat tubuhnya, terlihat seperti umur 30 tahun. Di saat ayah Isabel sedang dalam masa kesenangan menemui pasangan yang dia rasa sangat puas, sama sekali tidak menyadari jika percakapan dia sedari tadi sudah didengar seluruhnya oleh Ravindra dan Isabel. Ayah Isabel merasa begitu bahagia. Berdiri bermaksud untuk meninggalkan tempat tersebut. Pada saat dia memutarkan badannya, bermaksud meninggalkan, menaikkan kepala, melihat Isabel yang berdiri di hadapannya. Wajah bahagianya masih belum sempat dia sembunyikan. Pada saat melihat Isabel, mulai merasa begitu panik. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa Isabel bisa berada di sini. Isabel, bagaimana kamu bisa? Begitu ayah Isabel melihat mata Isabel yang memerah, seperti sudah mengerti semuanya. Isabel duduk di hadapan ayahnya dengan ringan dan berkata, "Ayah, mari kita membicarakannya baik-baik." Mendengar Isabel yang berkata seperti ini, ayah Isabel sudah mengerti semuanya. Sepertinya putrinya sudah mengetahui semuanya. Ayah Isabel melihat ke arah Isabel, kembali melihat Ravindra, dan duduk di hadapan Isabel. Tiba-tiba menghadapi permasalahan seperti ini, ayah dan anak ini
tiba-tiba tidak tahu bagaimana cara untuk mengatakannya. Ravindra masih belum datang. Dia masih tetap duduk di kursi di sebelah mereka. Tatapan matanya meredup, tidak tahu sedang memikirkan apa. Isabel berkata, "Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu sudah mengetahui semuanya? Untuk apa masih bertanya lagi?" Ayah Isabel tidak berani melihat Isabel. "Aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri." Isabel menatap ayahnya. Suaranya membawa suara tangisan. "Mengapa ayah berbuat seperti ini?" "Isabel, beberapa tahun ini, ayah seberapa pahitnya melewati kehidupan ini. Apakah kamu mengetahuinya?" Ayahnya akhirnya menaikkan kepalanya di bawah tekanan putrinya dan mengatakan, "Apakah kamu tahu betapa susahnya kau tinggal di desa? Seorang lelaki yang seumur hidupnya bahkan tidak memiliki anak kandung seorang pun. Apakah kamu tahu betapa rendahnya aku hidup? Maka apakah aku bukan anak ayah? Meskipun aku hanya anak tirimu, tetapi aku masih tetap putrimu." Isabel menaikkan nadanya. "Bukankah ayah juga pernah berkata kepadaku, jika seumur hidup ini sudah cukup memiliki satu putri? Dan tiba-tiba ayah merasa tidak puas terhadap ibu. Mengapa tidak cepat bercerai? Mengapa harus melakukan perjodohan di belakang ibu?" Telinga ayah Isabel seketika memerah. Membuka mulutnya, tetapi tidak mengeluarkan perkataan apapun. Apakah ayah berpikir, jika sudah menemukan wanita yang baik, baru akan bercerai dengan ibu? Jika tidak menemukan yang lebih baik, maka akan melanjutkan menerima kasih sayang ibu? Isabel membantu ayahnya mengatakan perkataan di dalam hatinya. "Ayah, apakah merasa meskipun ibu tidak bisa mengandung, tetapi ayah juga tidak meminta bercerai? Karena ayah merasa sudah melakukan yang terbaik kepada ibu. Meskipun di luar memiliki keluarga lain, ibu tidak akan mengeluh." Ayah Isabel membuka mulutnya. Isabel benar-benar mengatakan perkataan hatinya. Tetapi perkataan ini selamanya tidak bisa dia katakan. Keadaan yang mendesaknya. Air mata Isabel sudah mengalir. Hatinya seolah-olah ditusuk oleh pisau. Ayahnya yang selalu dia cintai selama 23 tahun, ternyata tidak pernah sekalipun mencintai dia. Mengira dirinya memiliki keluarga yang stabil. Ternyata sudah sejak awal rusak. Semua kebahagiaan di hadapan matanya ternyata hanyalah sebuah ilusi semata. Kapanpun akan terkuak kebenaran. Dan yang paling lucu adalah
dirinya tidak melihat semua kenyataan ini. Ayah, apakah ayah tidak ingin mengatakan sesuatu padaku? Isabel seperti hatinya yang sudah mati menatap ke arah ayahnya. Dalam saat ini, pria di hadapannya ini sudah seperti orang asing. Isabel, hal ini, apakah kamu bisa untuk sementara tidak memberitahu ibumu? Ayah Isabel membuka mulutnya. Di hadapan Isabel, dia sekali lagi merasa begitu canggung. Baru saja dengan wanita itu merasa begitu bahagia, dan sekarang dalam sekejap saja sudah hancur, berantakan. Ayah, jika ayah sudah sejak awal berpikir untuk bercerai, mengapa masih ingin mengikat ibu? Ibu sudah 40 tahun lebih, waktu terbaiknya sudah tidak ada lagi. Ayah masih ingin menyia-nyiakan waktu ibu berapa lama lagi? Suara Isabel meninggi. Ayah, apakah ayah tidak merasa begitu egois? Selama begitu banyak tahun, ibu sama sekali tidak pernah melakukan hal yang salah kepada keluarga Hosashi, bukan? Nenek setiap hari memarahi, memukulinya. Ayah sebagai suaminya bahkan tidak memperdulikan dan tidak bertanya. Paman dan bibi membuli ibu. Ayah sebagai suaminya tidak pernah sama sekali mengeluarkan suara dan gerakan. Pada saat ibu tidak bisa melahirkan, mengapa ayah tidak langsung bercerai? Tidak bisa dikatakan jika pada saat itu ayah menikah lagi bisa mendapat anak yang sama besarnya seperti diriku. Isabel dengan tidak merasa sungkan memulai menyalahkan ayahnya. Ayah, aku benar-benar ingin bertanya kepadamu. Atas dasar apa ayah begitu egois? Keluarga Hosashi atas dasar apa begitu egois? Atas dasar apa selalu menekan ibu? Hingga pada saat ibu sudah tidak memiliki harga baru, menendangnya keluar. Isabel, bukan seperti ini. Ayah Isabel berkata, aku akan memberikan ibumu tempat tinggal. Uang pernikahanmu sudah disimpan nenekmu. Nenekmu berkata, uang ini akan disimpan untuk membeli rumah. Dan rumah ini dibelikan untuk ibumu. Dengan begini, keluarga Hosashi tidak akan hutang dengannya lagi. Apa? Uang pernikahan untuk membelikan rumah kepada ibunya? Konyol, sangat konyol.